Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nurpitasari dengan NIM 241420085. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kuis 1B. Pertanyaannya itu, jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan badan hukum dalam hal hak dan kewajiban, khususnya dalam hal kekayaan dan perikatan. Hukum dagang merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum di bidang perdagangan dan perniagaan. Hukum dagang itu bersifat hukum khusus yang berkaitan dengan hukum umum, yaitu hukum perdata apabila ada aturan khusus dalam hukum dagang yang mengatur suatu hal, maka hukum perdata tidak berlaku hal tersebut. Dengan demikian, hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang fokus pada segi perniagaan dan perusahaan. Sementara itu, hukum pidana adalah perangkat hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum dan negara, sehingga pelakunya itu dikenai sanksi pidana seperti penjara atau denda. Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dan dagang karena sifatnya tujuannya lebih pada tekanan pada pemindanaan dan penegakan masyarakat, bukan pada penyelesaian hak atau perikatan antar individu atau badan hukum. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan komanditer. Perusahaan persekutuan perdata dan perusahaan komanditer atau CV adalah dua bentuk badan usaha yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamanya itu keduanya merupakan suatu bentuk persekutuan yang melibatkan dua orang atau lebih pemilik usaha. Bentuk kedua ini biasanya didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu. Modal usahanya itu berasal dari sekutu yang masing-masing penyetor untuk keperluan usaha bersama. Para sekutu biasanya saling bekerja sama untuk menjalankan usaha demi memperoleh keuntungan. Dan perbedaannya itu, persekutuan perdata biasa disebut persekutuan firma, adalah perusahaan yang semua sekutunya itu bertindak dan bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas uang perusahaan. Setiap sekutu dapat mewakili sekutu dan bertindak atas nama sendiri, tetapi hanya mengikat sesama sekutu jika ada kekuasaan. Tanggung jawab individual para persekutuan adalah perorangan. Perusahaan komanditer atau CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu komanditer. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dan dapat mewakili perusahaan secara aktif. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. CV memiliki struktur tanggung jawab lebih kompleks dibandingkan persekutuan perdata biasa. Dengan kata lain, persekutuan perdata menitikberatkan tanggung jawab pribadi penuh antara semua sekutu, sementara perusahaan komanditer memisahkan peran dan tanggung jawab antara sekutu aktif dan pasif atau komanditer. Jadi, meskipun keduanya merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha bersama, perusahaan komanditer memberikan opsi untuk mengambil tanggung jawab untuk sekutu komanditer yang terlibat aktif dalam pengelolaan bisnis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.